Apa kabarnya kalian di sana? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dimanapun kalian berada, apapun yang lagi kalian kerjain saat ini, apapun yang lagi kalian rasain saat ini, mari kita menyempatkan waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jangan ada yang tiduran, jangan ada yang di tempat tidur, tapi kita mau sama-sama fokus untuk menyembah Tuhan seperti kita menyembah Tuhan di gereja. Mari kita menyembah Tuhan.
Bapa, kami bersyukur kalau Engkau telah mengumpulkan kami Bapa. Meskipun kami beribadah online Bapa, berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, supaya kami tetap fokus memuji dan menyembah-Mu serta mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu, berkati juga Tuhan teman-teman-Mu yang sedang beribadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami, Kau mengurapi kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, sudah siap kan memuji Tuhan? Duduk ini tegakkan lagi ya, jangan sampai senderan, nanti ketiduran. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan.
Shalom teman-teman Jemantins, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik. Kita bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh lalui tahun 2020, tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan suka dan duka. Kita bersyukur pada Tuhan, semua karena anugerahnya kalau kita bisa lewati tahun 2020. Semoga di tahun 2021 ini, Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita. Nah, teman-teman, apa sih resolusi teman-teman di tahun 2021 ini? Apakah kalian ingin lebih sukses daripada tahun 2020? Apakah teman-teman ingin lebih diberkati daripada tahun 2020? Kita buka yuk Alkitab kita di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Lihat, di kalimat yang pertama dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ini adalah sebuah akibat dari kalimat berikutnya. Oleh karena kita taat kepada perintah Tuhan, oleh karena kita lakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan setia, maka akibatnya adalah Tuhan bisa mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan bisa mengangkat kita lebih naik lagi dan bukan turun. Nah, salah satu perintah Tuhan yang diajarkan Yesus adalah dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita senang dengan kalimat terakhirnya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, sebabnya apa? Sebabnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Akibatnya, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi teman-teman, salah satu kunci sukses kita sebagai anak Tuhan adalah dengan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, dengan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, poin yang pertama adalah prioritas menentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ingat teman-teman, kekristenan bukanlah sekedar agama, tapi kekristenan juga adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan di atas segalanya, maka kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 38 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ketika kita menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dengan mengasihi Tuhan di atas segalanya, otomatis kita akan memprioritaskan Tuhan yang terutama, yang pertama. Bahkan Raja Daud katakan di dalam Mazmur 127 ayat yang 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Teman-teman, marilah kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bahkan Raja Salomo, raja yang diberkati Tuhan dengan sangat kaya, begitu banyak harta kekayaannya, dia bisa katakan di dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Teman-teman, carilah Tuhan setiap saat, bukan hanya saat kita sedang butuh Tuhan saja. Jangan jadikan Tuhan sebagai cadangan atau bahan serep. Jangan cari Tuhan saat kita sedang darurat atau mendesak. Ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang galau, kita cari Tuhan. Tapi ketika kita sedang diberkati Tuhan, kita malah lupa sama Tuhan. Jangan seperti itu ya teman-teman. Nah,
dalam sebuah hubungan itu ada yang namanya saling memberi. Kita nggak mungkin dong kita punya pacar, kita cuma memberi pada pacar kita tersebut. Atau enggak, ketika kita punya pacar, kita cuma diberi sama pacar kita tersebut tanpa memberi sesuatu kepada pacar kita. Itu bukan hubungan yang baik. Hubungan yang baik adalah saling memberi. Nah, kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan dengan saling memberi. Kita beri waktu kita untuk Tuhan, untuk beribadah kepadanya. Kita beri tenaga, pikiran, bahkan hati kita untuk melayani Tuhan. Kita juga beri uang kita untuk Tuhan sebagai persembahan kita. Nah, teman-teman, di dalam sebuah pemberian uang itu ada yang namanya persepuluhan dan buah sulung. Persepuluhan itu adalah 1/10 dari gaji kita setiap bulan. Apa yang kita dapat gaji kita itu kita kasih 1/10-nya kepada Tuhan setiap bulan. Itu namanya persepuluhan. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan seperti ini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berlimpahan. Teman-teman, jujur teman-teman, saya mulai memberikan persepuluhan itu dari saya SMP. Walaupun nominal kecil, ya teman-teman tahulah uang jajan anak SMP, anak SMA itu nggak seberapa dengan orang yang sudah bekerja. Walaupun nominal kecil, tapi itu besar buat Tuhan, itu berharga buat Tuhan. Dan sampai hari ini saya tetap memberikan persepuluhan pada Tuhan. Dan puji Tuhan, saya nggak pernah kekurangan. Firman Tuhan itu nyata, ya dan amin. Di ayat yang 10 tadi katakan, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpahan. Puji Tuhan teman-teman. Sampai hari ini pun saya juga nggak pernah minta-minta sama orang lain. Saya selalu cukup dengan berkat yang daripada Tuhan. Dan yang kedua adalah buah sulung. Bicara soal buah sulung, itu adalah sebuah hasil gaji pertamamu daripada pekerjaanmu. Ketika kamu mendapatkan gaji pertama dari pekerjaanmu, itu adalah buah sulungmu. Di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan seperti ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat yang 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air dan buah anggurnya. Teman-teman, saya mulai berikan buah sulung itu pada saat saya bekerja pertama kali sebagai asisten laboratorium. Tahun 2014 saya mulai bekerja sambil kuliah. Saya menjadi asisten laboratorium. Itu dapat gaji itu setelah 1 semester atau setelah 6 bulan bekerja lamanya. Gajinya nggak gitu gede, namanya juga cuma asisten doang. Nah, setelah 6 bulan lamanya bekerja, setelah 1 semester bekerja, saya dapat gaji pertama saya di tahun 2014. Itu happy banget rasanya temen-temen. Udah lama nunggunya setelah bekerja sekian lama. Itu happy banget temen-temen, walaupun gajinya nggak seberapa, tapi rasa happy-nya itu beda daripada dapat gaji yang sekarang ini. Nah, banyak kan dari teman-teman saya itu memakai gaji mereka itu untuk jalan-jalan, untuk senang-senang, untuk nongkrong-nongkrong sama teman-teman yang lainnya. Sedangkan saya memberikan gaji pertama saya untuk Tuhan itu
adalah sebagai sebuah sulung saya kepada Tuhan. Dan mungkin nominalnya itu nggak gede teman-teman, kecil nominalnya, tapi saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya nggak mau jadi hamba uang, saya nggak mau cinta uang. Saya mau berikan apa yang udah Tuhan kasih pada saya. Saya mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, singkat cerita teman-teman, di tahun 2018 tempat saya bekerja di tempat sekarang ini, tahun 2018 Tuhan bisa membalikkan apa yang saya kasih pada Tuhan 4 tahun lalu. Itu gaji saya itu jadi 10 kali lipat ketika saya memberikan buah sulung kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai caranya sendiri teman-teman. Mungkin teman-teman bisa diberkati Tuhan dalam waktu 2 tahun, 3 bulan, atau 1 bulan. Beda-beda teman-teman caranya. Ada yang mungkin nggak langsung 10 kali lipat, mungkin 5 kali lipat dulu, atau mungkin 2 kali lipat dulu gitu. Beda-beda teman-teman caranya Tuhan. Tapi poinnya adalah berikan buah sulung pada Tuhan dari gaji pertamamu. Ketika kita memberikan buah sulung pada Tuhan, maka Tuhan akan bukan tingkat langit, dia akan melimpahkan berkatnya kepada kita. Nah, buat teman-teman yang udah memberikan buah sulungnya dari gaji pertama, itu bisa teman-teman lakukan lagi di tahun-tahun berikutnya. Buat teman-teman yang udah memberikan buah sulung, misalnya tahun kemarin udah memberikan buah sulung, nah tahun ini teman-teman bisa memberikan buah sulung, tapi bukan gaji pertama, tapi dari semuanya yang kalian dapat, tapi adalah gaji di hari pertama di tahun ini. Misalnya gaji pertamamu di tahun ini adalah 50.000 gaji harianmu. Nah, maka buah sulungmu di tahun ini adalah 50.000. Nah, poin yang kedua teman-teman, prioritas menentukan seberapa penting Tuhan dalam kehidupan kita. Banyakan orang pada saat bangun pagi yang dicek itu adalah HP-nya. Ketika kita mengecek HP, ketika kita menginginkan sesuatu di pagi hari, yang perintah pikiran pertama itu adalah Tuhannya. Ada orang yang ngecek HP untuk cek chat dari pacarnya, ada yang cek HP untuk ngecek pekerjaannya, ada yang mengecek HP untuk gamenya. Kalau teman-teman mengecek HP pada pagi hari ketika kalian bangun tidur dari pacar kalian, maka yang menjadi Tuhan adalah pacarmu. Kau lebih mengutamakan pacar daripada Tuhan. Ketika kamu mengecek HP untuk pekerjaanmu pada saat bangun pagi hari, maka yang menjadi Tuhan adalah pekerjaanmu. Kau lebih mengutamakan pekerjaan daripada Tuhanmu. Ketika kamu mengecek HP untuk game, maka yang menjadi Tuhan adalah gamemu. Kau lebih mengutamakan game daripada Tuhan. Dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga, dalam 10 perintah Tuhan dikatakan demikian, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah ada berhala lain di hadapan Tuhan. Hari-hari ini banyak anak Tuhan menjadikan pacar, studi, pekerjaan, atau game sebagai berhala. Loh, kok mendingan studi, kok nggak boleh sih? Bukannya studi itu hal yang baik? Betul, studi itu hal yang baik, teman-teman. Bahkan Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31a, setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu,
dilihatnya lah sungguh amat baik. Apa yang diciptakan Tuhan itu adalah hal yang baik. Tapi si iblis bisa mengubah hal baik menjadi hal yang jahat. Bukannya kita nggak boleh mementingkan studi kita, tapi utamakanlah Tuhan. Carilah Tuhan dahulu, baru studi kita. Ketika kita bangun pagi, coba bersyukur sama Tuhan. Bersyukur untuk kehidupan yang udah Tuhan kasih. Bersyukur untuk nafas kehidupan. Bersyukur untuk kesehatan yang udah Tuhan kasih. Coba kalau Tuhan gak kasih nafas kehidupan, kita gak bisa ketemu sama keluarga kita. Kita gak bisa ketemu sama pacar kita. Kita gak bisa bekerja, kita gak bisa studi, kita gak bisa bermain game. Bahkan bersyukur untuk penjagaan Tuhan, kasih setia Tuhan, siang dan malam. Ketika saya kuliah di Jakarta, saya ngekos berdua sama koko saya. Dan suatu hari koko saya itu lagi di luar, dia pulang malam. Waktu itu kalau nggak salah di jam 10 kurang, tapi kalau saya belum pulang, saya udah mulai ngantuk, saya buat tidur. Dan biasanya kalau saya tidur itu HP saya matikan atau enggak saya silent biar nggak keganggu. Nah, waktu itu saya ngekos di sebuah kosan di Jakarta. Itu ada 2 gedung, gedung A dan gedung B. Saya ngekos di gedung A, dan gedung B itu letaknya bersebelahan dengan gedung kosan saya, gedung A itu. Nah, suatu ketika, suatu malam itu, si gedung B ini terjadi kebakaran. Api mulai gede, bahkan mobil-mobil dan motor-motor di parkiran itu mulai hangus terbakar, mulai meledak, dan api mulai merambat ke gedung A, ke gedung tempat saya ngekos. Orang-orang pada panik, bahkan teman-teman saya yang satu kosan sama saya coba menghubungi saya, cuman nggak bisa. Koko saya pun coba menghubungi saya, tapi nggak bisa karena HP-nya saya silent. Dan puji Tuhannya masih ada HP satu lagi. Dulu masih ada HP Asia. Nah, HP Asia itu biasa saya pakai sama koko saya untuk nelpon orang tua saya. Biasa kan kalau HP Asia itu kan nelpon sesama Asia lebih murah kan. Nah, ketika koko saya nelpon dengan HP Asia, saya langsung bangun. Dan ketika saya buka kamar, itu asap udah mulai hitam banget. Saya langsung buru-buru ambil barang seadanya, saya langsung ngungsi ke kosan teman saya yang terdekat di situ. Puji Tuhan teman-teman, saya masih selamat teman-teman. Kita nggak pernah tahu teman apa yang akan terjadi teman-teman pada saat kita tidur, pada saat kita sedang beristirahat. Bahkan kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Makanya itu teman, bersyukurlah untuk kasih setianya Tuhan. Dalam Ratapan 3 ayat ke-22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ketika kita membetaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhan itu nggak cuma dilimpahin, tapi bisa juga ngikuti kita. Seperti yang Raja Daud katakan dalam Mazmur 23 ayat 6a, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, teman-teman ya, berkat Tuhan mengikuti kita seumur hidup kita. Karena apa teman-teman? Jawabannya di ayat yang pertama, Mazmur 23:1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dengan menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, dengan menjadikan Tuhan sebagai penonton kehidupan kita, maka hidup kita akan cukup.
maka hidup kita pasti diberkati Tuhan. Kita nggak pernah tahu teman-teman apa yang terjadi di tahun 2021 ini. Kita nggak tahu apakah akan ada bencana apa lagi di tahun 2021. Kita berdoa teman-teman, corona ini boleh selesai di tahun ini. Kita boleh pulih dari segala krisis, kita boleh bangkit teman-teman. Dan yang terpenting adalah kita butuh tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau misalnya tanya urutan prioritasnya yang mana dulu nih? Hobi atau pacar, keluarga, Tuhan, studi atau pekerjaan? Nah, yang pertama pasti Tuhan. Yang kedua itu adalah keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga itu adalah tempat dimana kita tinggal, tempat dimana kita berasal, tempat dimana kita memulai kehidupan. Kita nggak akan pernah ada tanpa kedua orang tua kita. Bersyukur teman-teman, apapun kondisi keluargamu pada hari ini, bersyukur sama Tuhan. Tuhan sedang memberikan yang terbaik. Dan kita bersyukur apapun kondisi orang tua kita, mau dia galak, mau dia cuek, mau dia pendiam, tetap syukuri teman-teman. Itulah orang tua kita, nggak akan pernah ada yang lain. Walaupun dia galak, dia tetap ayah saya. Walaupun dia cerewet, dia tetap ibu saya. Bersyukur teman-teman, sayangilah kedua orang tuamu. Dan yang ketiga, prioritas yang ketiga adalah studi atau pekerjaan. Kalau studimu saat ini tidak studi dalam sekolah atau kampus favoritmu, tetap bersyukur sama Tuhan, tetap terima kasih sama kedua orang tua kalian. Kalau orang tua kalian bisanya menyekolahkan atau menguliakan kalian di tempat tersebut, bersyukur teman-teman di tempat tersebut. Karena ketika kalian ambil jurusan tersebut, belum tentu kalian bekerja di jurusan tersebut. Contohnya kayak saya kuliah bioteknologi, tapi saya kerja di marketing, kan nggak sesuai jurusan. Yang penting saya bisa kuliah, saya bisa dapat ilmu setinggi-tingginya, bersyukur sama pengorbanan kedua orang tua kita. Kalau kita saat ini sudah bekerja, kita memberikan sedikit daripada gaji kita untuk orang tua kita. Karena nggak selamanya orang tua kita bisa mencari nafkah, nggak selamanya kedua orang tua kita bisa bekerja. Ada waktunya kita harus memberi kepada kedua orang tua kita. Dan prioritas yang terakhir baru hobi atau pacar. Nah teman-teman, 2 poin yang kita baca pada firman Tuhan hari ini yaitu adalah prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, jaga hubungan baik dengan Tuhan. Dan kedua, prioritaskan Tuhan dengan menjadikan Tuhan yang lebih penting dari segalanya. Saya minta tim WL dan pemusik untuk menyanyikan lagu yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu Tuhan. Kalau kami boleh belajar Tuhan firman pada hari ini Tuhan, biar kami boleh memprioritaskan Engkau di atas segalanya Tuhan. Biar Engkau yang menjadi yang terutama dalam kehidupan kami ini. Tuntunlah kami Tuhan dalam setiap hidup kami, dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah apa yang kami kerjakan boleh Engkau kehendaki berhasil, dan dimanapun kami berada kami selalu beruntung. Tuhan yang pegang setiap tangan kami Tuhan, apa yang jadi kekhawatiran kami, Tuhan yang campur tangan Bapa, yang menjadi ketakutan kami, Tuhan yang berikan jawaban. Tuhan, Kau berkati Bapa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, teman-teman kami yang sedang dalam kegumulan berat. Tuhan yang berikan kelegaan Bapa, Tuhan yang berikan pengharapan ya Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang berikan yang terbaik ya Bapa, yang sedang ingin kuliah, ingin lanjut ke SMA, Tuhan yang berkati ya Bapa, Tuhan yang siapkan Bapa untuk dananya juga ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang berkati Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Biarlah bangsa dan negara ini boleh pulih dari krisis ekonomi itu ya Tuhan. Biar bangsa negara ini boleh keluar daripada kesukaran ini. Biar kami boleh bangkit Tuhan. Biar nama-Mu saja Tuhan yang semakin tinggi dan dimuliakan. Bapa yang baik, Kau berkati Bapa untuk pemerintah, untuk presiden, wakil maupun menteri-menterinya sampai dengan RT RW. Tuhan yang pakai Tuhan setiap orang yang duduk dalam bangku pemerintahan. Biarlah boleh bersatu hati, boleh bekerja sama untuk melayani bangsa negara ini Tuhan, menjadi suatu bangsa yang maju ya Tuhan. Kau yang berkati juga ya Bapa untuk gembala sidang kami, untuk emak, Kau berikan kesehatan ya Bapa. Biarlah Kau berikan kekuatan pada emak ya Tuhan. Kau berkati Bapa untuk Dedi, Om Afu, Tante Linda, Om Toto, Kak Deswan, Kak Adis, Kak Boy. Tuhan yang berkati ya Bapa. Apapun jadi pergumulan mereka, Tuhan yang berikan jawaban ya Tuhan. Apapun jadi kebutuhan mereka, Tuhan Yesus yang berkati ya Bapa. Kau yang cukupkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang indah ini ya Bapa. Mari teman-teman, angkatlah kedua tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur Kau baik, haleluya, amin. Teman-teman, have nice week. Jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. God bless you all.